Bajakah, kembali lagi di podcast Bajakah Ngopi, podcast pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan kelas 2 Sampit. Balik lagi nih dengan kita berdua, yaitu saya Mayfriza Syafira Nasution dengan rekan saya Asia Saragi. Hai, jadi hari ini kita sudah sampai di episode 9 dengan judul Bantuan Hukum Gratis bersama LKBH EKH Pekat. Nah, ada yang bilang nih katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Dan Betul. kita nggak bisa tahu lebih jauh ya Kak. Iya. Hari ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber kita. Maka langsung aja kita kenalin, yaitu ada Bapak Agung Adi Setiono SH. Boleh dadah ke kamera dulu Pak? Ya, sahabat Bajakah. Iya. Oke, bertempat tanggal lahir di Sampit 5 Juli 1989 dengan agama Islam dan kewarganegaraan pasti orang Indonesia ya Pak? Siap. Bertempat tinggal ya di Sampit juga. Dengan latar belakang pendidikan? Latar belakang pendidikan Pak Agung ini dari tahun 95 sampai 2001 SD Negeri 12 Sampit. Lalu 2001 sampai 2004 SMP Negeri 2 Sampit, 2004 sampai 2007 SMK Negeri 2 Sampit, dan 2007 sampai 2011 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pengalaman kerja Pak Agung sudah menjadi pengurus dan anggota aktif LKBH EKH Pakat sejak 2014 sampai sekarang dan merupakan advokat dan pengacara aktif sejak tahun 2018 sampai sekarang. Oke. Jadi sekarang ini masih pengacara ya Pak? Iya, masih aktif. Aktif. Masih aktif ya. Nah, jangan lupa juga kita didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapak Sampit yaitu Bapak Arusman SH. Kalau Pak Rusman udah berapa episode ini? Sering. Udah sering. Udah sering. Oke, langsung aja nih Pak ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih Pak. Jadi ini kan di sini ada LKBH. LKBH itu apa sih Pak? Jadi? Ya, terima kasih para host. Sedikit saya menyampaikan atau menjelaskan apa itu LKBH. Iya. LKBH itu Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum. Nah, jadi semacam organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Oke. tentang bantuan hukum. Ya. Pada dasarnya bantuan hukum. Iya, intinya bantuan hukum. Nah, tugas dan fungsinya apa sih Pak LKBH ini? Ya, terima kasih. Kalau untuk tugasnya itu LKBH ada terbagi beberapa. Kalau yang tugas pastinya satu tentang konsultasi hukum dan pendampingan hukum. Begitu. Oke. Berarti tadi pokoknya semuanya menghimpun bagian hukum gitu ya Pak ya, Yeah. di LKBH ini. Nah, kita pengen tahu nih Pak, sejarah berdirinya LKBH EKH Pakat di Sampit ini seperti apa sih Pak? Nah, jadi izin saya menjelaskan dulu kan teman-teman yang senior itu sering mendapatkan penunjukan dan perkumpulan pengacara. Jadi persidangan ada penunjukan dari pengadilan. Nah, setelah 2011 menjelang 2011 itu dari teman-teman tadi mereka bersatu membuat lembaga yang bernama EKH Pakat yang fokus tentang bantuan hukum. Jadi sejarah lahirnya itu EKH Pakat ini didirikan 1 Juni 2010. Oh, 2010. Selanjutnya dalam perjalanan waktu itu di 2013 karena sudah mendapatkan akreditasi. Jadi kami langsung dilantik ya, disahkan, diangkat langsung oleh Pak Presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara waktu itu dengan 300 peserta 300 LBH se-Indonesia. Wah. Nah, selanjutnya di 2014 kami sudah ber-MOU dengan Pengadilan Negeri Sampit sampai saat ini. Banyak sekali ya ternyata ya perjalanan-perjalanan dari berdirinya LKBH EKH Pakat ini di Sampit. Nah, kalau tugas dan fungsinya sendiri seperti apa Pak? Nah, tugas dan fungsinya kita kan menjalankan juga arahan, petunjuk dari Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kalimantan Tengah ya. Jadi ada terbagi dua jenis. Nah, yang pertama itu adalah jenis yang non litigasi. Jadi non litigasi itu kami fokus di pendampingan,
dikonsultasi, ada penyuluhan, pemberdayaan. Setelah itu ada yang litigasi. Litigasi kami mendampingi atau mengawal dari kepolisian, kejaksaan hingga di pengadilan. Oke. Begitu. Jadi udah banyak ya Pak berarti kasus yang udah didampingin selama ini, terutama di Sampit? Ya, alhamdulillah banyak. Kalau ditanya jumlahnya mungkin saya agak lupa. Berarti di LKBH sendiri ada beberapa banyak pengacara atau advokat yang tergabung berarti ya Pak ya, Iya, petugas-petugasnya. kurang lebih 10 orang lah, kalau dengan pengurus ya 20 orang. Wah, banyak juga ya. Mungkin biar tahu alamatnya di mana Pak, bisa dikasih tahu ke Sobat Bajaka? Ya, Siapa tahu kalau ada yang perlu. alamat kantor kami LKBH EKH Pakat ada di Jalan Tidar Raya, Tidak Raya. Jalan nomor Tidar. 217. Oke. Nah, jadi Pak, berarti kan banyak nih masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Gimana sih Pak prosedurnya? Ya, terima kasih. Jadi prosedur itu masyarakat datang ke kami dengan mengisi ada formulirnya kan. Nah, dengan membawa berkas atau data-data terkait. Itu permasalahan apa kan begitu. Ada pidana, perdata. Nah, dan perkara yang lain ditambahkan lagi ada satu yang memang fokus kami sesuai petunjuk arahan. Orang yang datang harus menyertakan SKTM. Oke. Surat keterangan tidak mampu. Nah, setelah nanti kami menanggapi surat dari mereka, kami akan bekerja sesuai dengan porsi kami. Betul. Oke. Nah, kenapa boleh dikasih tahu dong Pak, kenapa harus ada SKTM? Kenapa harus ada syarat seperti itu? Ya, jadi terutama kami kan memang menjalankan program pemerintah ya. Oke. Nah, program pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, kami ber-MOU, ada dengan Pemda Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, jadi kami yang di lapangan ini memang memerlukan SHM itu syarat mutlak dalam memberikan bantuan hukum. Karena fokusnya kan kami membantu mereka itu membantu masalah hukum ini dengan gratis. Oh, berarti betul-betul gratis ya Pak ya? Ya. Oke, luar biasa sekali. Jadi syaratnya SKTM itu tadi. SKTM. Jadi menggelitik nih soal pertanyaan, di mana sih mulai masuknya LKBH pada proses peradilan pidana? Apakah sejak penyidikan sudah bisa dilakukan pendampingan hukum kepada tersangka atau sudah di peradilan baru dilakukan pendampingan oleh pihak LKBH itu sendiri? Bagaimana Pak Agung? Ya, terima kasih Pak Rusman. Jadi kami kalau di penyidikan di kepolisian ada advokat kami yang memang sudah ber-MOU dengan kepolisian. Nah, jadi kami juga melakukan pendampingan. Kalau di pengadilan itu majelis hakim yang menunjuk kami dengan dasar masalah hukumannya ancamannya di atas 5 tahun seperti narkotika, asusila, perlindungan anak dan lain-lainnya. Begitu Pak. Apakah tetap memerlukan SKTM atau langsung dilakukan pendampingan pada saat penunjukan oleh hakim gitu Mas Pak? Kalau penunjukan dengan hakim memang peraturan ya namanya SOP, jadi di belakangnya itu nanti juga sambil berjalan SKTM-nya juga kami proses begitu. Berarti harus lengkap ya Pak itu prosedur dan berkas-berkas ya? Iya. Sembari proses berjalan, tapi berkas juga dilengkapi gitu ya Pak? Betul sekali, sambil berjalan. Sambil berjalan nanti dilengkapi persyaratannya Pak Agung. Ya. Nah, selanjutnya kaitannya dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, di mana sifat pengawasan dari pihak Kanwil Kalimantan Tengah terhadap LKBH yang ada di sini, termasuk LKBH EKH Pakat. Ya, kalau untuk masalah pengawasan biasanya per periode ada tim yang datang langsung ke tempat kami, ke kantor kami, memeriksa pemberkasan dan menanyakanlah hal-hal apa yang menjadi halangan atau yang memang perlu dibantu atau dicarikan solusinya. Nah, jadi kalau yang selama ini saya tahu teman-teman dari tim Kanwil Menkumham langsung datang ke kantor begitu. Selebihnya ya komunikasi. Nah, terkait yang non litigasi memberikan semacam penjuluhan hukum, apakah LKBH sendiri yang meminta kepada
kecamatan setempat atau desa setempat, atau mereka bermohon ke LKBH itu sendiri Ah. agar mensosialisasikan tentang Hukum. bantuan hukum gratis ini. Ya, selama ini kami menjalankan penyuluhan hukum atau pemberdayaan masyarakat itu dari kami. Nah, jadi kami yang terjun ke lapangan. Jadi di semester pertama di tahun ini kami banyak ke arah selatan. Untuk acara-acara penyuluhan itu, dan mereka alhamdulillahnya semuanya antusias. Biasa. Jadi memang ya mohon maaf di sana memang keterbatasan komunikasi dan sangat tertarik dan sangat antusias untuk masalah hukum. Dalam bergerak ke daerah-daerah, tentunya kan memerlukan akomodasi atau Betul. biaya-biaya. Apakah negara sudah membantu LKBH itu sendiri atau swadaya dari perkumpulan LKBH itu sendiri? Jadi itu terutama kami menjalankan programnya memang dari pemerintah ya. Di sini Kementerian Hukum dan HAM dan Pemda Kabupaten Kotim. Kalau untuk swadaya ya sering aja sudah sambil jalan juga itu. Karena kalau jauh pasti kan perizinan transportnya atau yang lain-lainnya lah. Memang luar biasa LKBH Bakat. Dedikasi, Pak. dedikasi Iya. terhadap pembangunan hukum di Di Kota masyarakat. Timur. Oh, berarti ke Kotim ya, Pak, sekabupaten berarti ya, Pak ya? Iya. Nah, bukan cuma di Sampit Ya, berarti. kami fokusnya di Kota Waringin Timur ya kabupaten. Oke, luar biasa. Nah, sekarang kita bertanya ke Pak Rusman dulu sebentar. Nah, Pak, ini kan LKBH EKH Pakat ini kan juga merupakan Pokmas Lipas di Bapak Sampit nih. Nah, bagaimana sih Pak sinergitas antara Pokmas Lipas LKBH EKH Pakat ini dengan Bapak Sampit di Bapak Sampit sendiri gitu, Pak? Begini. Jadi pada tahun 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengadakan sebuah program yang namanya Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020, di mana diantaranya ada program namanya Pokmas Lipas, kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan, Iya, betul. yang di dalamnya terdiri dari bidang kemandirian, kepribadian, hukum dan kemasyarakatan. Memang sebelumnya hubungan kita dengan LKBH ini cukup dekat Oke. terkait pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, baik di tingkat kepolisian sampai ke peradilan. Sering saya bersama Pak Agung ini untuk mendampingi anak tersebut. Jadi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh pengacara atau advokat atau penasihat hukum. Makanya kita selaku pemimpin kemasyarakatan bersama dengan Pokmas tersebut yaitu LKBH Pakat selalu mendampingi anak tersebut sejak tahap praadjudikasi di kepolisian sampai tahap adjudikasi atau di peradilan. Oke. Selalu dampingi anak tersebut. Oke. Kembali lagi di pendampingan hukum ya, seperti Iya. yang tadi tugas dan fungsi LKBH EKH Pakat ini. Berarti Dan sudah banyak gitu ya, Pak? selanjutnya selain itu pula non mitigasi atau pencegahan juga kita lakukan dengan minta bantuan terhadap LKH Pakat untuk mengadakan penyuluhan hukum baik kepada masyarakat maupun warga binaan masyarakat atau klien yang menjalani pembebasan bersyarat agar tidak mengulangi tindak pidana lagi gitu. Oke. Berarti semuanya berfungsi baik di masyarakat secara umum ataupun di Balai Pemasyarakatan Sampit itu sendiri. Betul. Gitu. Luar biasa sekali. Berarti kerjasamanya sudah banyak sekali ya Pak, tidak hanya seperti di Bapas, kemudian pengadilan juga di lapas berarti ya Pak, bekerja sama juga ya. Di lapas, di pengadilan negeri kemarin kami juga MOU juga dengan pengadilan negeri Kasongan pernah gitu. Iya. Jadi untuk Kalteng ada beberapa pengadilan negeri dan Pemdanya yang ingin bekerja sama sambil. Oke. Soalnya sangat membantu masyarakat ya Iya, pastinya. masyarakat pastinya membutuhkan bantuan hukum, apalagi ini ada yang gratis dengan syarat-syarat tadi seperti itu. Oke. Nah Pak, mungkin ada nih pesan-pesan atau apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang ada di rumah Pak, mungkin yang membutuhkan layanan ini atau bagaimana? Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan pesan untuk masyarakat semua, sedikit saya sampaikan kami selama ini di LBH EKH Pakat untuk peradilan juga
ada mendapatkan prestasi untuk persidangan. Ada Wah. 3 persidangan, 2 perkara narkoba dan 1 perkara asusila. Semuanya divonis bebas Wah. sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Wah, kemarin. luar biasa. Tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi memang Kita benar-benar perjuangkan. pendampingan yang sesuai. Wah, luar biasa. Ya. Dan selanjutnya pesan kami untuk masyarakat khususnya Kabupaten Kota Waringin Timur, ya memang apabila ada permasalahan hukum, ya kita memang secara pribadi tidak ingin ya, ya tapi siapa tahu misalnya tadi memang pas jamnya kena begitu kan. Nah, jadi kantor kami terbuka, ya kantor kami terbuka, kantor EKH Pakat di Jalan Tidar, nomor 217. Ya. Tapi kami di kantor itu terbagi 2 shift, ada di pengadilan dan di kantor Tidar. Di pengadilan kami di hari Senin dan Selasa. Oh, berarti ada pos bantuan hukum juga selain di kantornya ya, menempatkan pos juga di pengadilan seperti itu ya. Ya di PTSP Pengadilan Negeri Sampit. Oh, di PTSP-nya. Di PTSP-nya, jadi ada kami di sana juga. Senin dan Selasa ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi saya menyampaikan juga ke masyarakat ya, kalau memang ada perlu bantuan hukum, ya silahkan datang lah, pintu kami terbuka. Iya. Jangan sungkan-sungkan. Jangan gitu ya. sungkan-sungkan. Biasa. Iya. Nah, sekarang kalau boleh tahu siapa sih ketuanya sekarang LKBH Pakat yang baru? Ya, sejak 2021 itu karena kemarin ketua yang sebelumnya Bapak Sudirman menutup usia, meninggal dunia, ya digantikan oleh Ibu Nur Hajiah, sarjana hukum. Nah, sejak 2001 pertengahan Juli sampai saat ini. Oke. Begitu. Pak Agung selaku wakil ketua ya Pak? Betul sekali. Kebetulan wakil ketua. Sekarang perempuan dari ketuanya. Yang penting saling mendukung Pak. Betul. Siap. Demi kemajuan EKH Pakat. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak atas partisipasinya. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin lain kali nanti bisa kerjasama ya Pak dengan Bapak Sampit. Kita ada program Bapak Goes to School. Mungkin nanti Bapak bisa jadi pemateri lah, narasumber. Siap. Kalau kiranya jadwalnya bertepatan. Menyesuaikan. Iya. Menyesuaikan aja. Baik, kami juga terima kasih. EKH Pakat sibuk terus. Karena banyak masyarakat yang butuhkan Pak. Bantuan hukum. Kami juga terima kasih kepada Pak Rusman atas kesediaannya hari ini. Baiklah, saya Mefriza dan saya Asia Saragi. kami berdua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.